Hai semua, kali ini saya mau bikin marmer cake red velvet. Ini enak banget, perpaduan pandan coklat dan red velvetnya lembut dan harum banget. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Baik, langkah pertama kita mau mix dulu mentega dan margarinnya. Ini perpaduan mentega dan margarinnya seimbang. Kalau mau full mentega atau full butter juga boleh banget, tambah enak. Tapi kalau full margarin sebaiknya jangan ya, biar lebih enak harus ada menteganya. Kemudian tambahkan dengan gula pasir yang di blender biar dia lebih halus. Kemudian ditambahkan juga dengan vanila dan tambahkan juga dengan susu kental manis. Lalu ini akan saya mixing menggunakan standing mixer atau menggunakan hand mixer juga bisa. Ini saya menggunakan hook yang pedal, tapi kalau mau yang biasa juga bisa banget kok. Lamanya mix ini kurang lebih 8 menitan deh, sesuaikan aja dengan mixer masing-masing. Dan sesekali jangan lupa diratakan bagian pinggirannya ke tengah supaya semuanya teraduk sempurna dan sampai dia di tekstur yang mengembang, warnanya lebih pucat dan dia jadi kayak lebih creamy gitu. Nah, setelah seperti ini kecilkan speednya ke yang paling rendah, enggak paling rendah sih, antara 2 atau 3 ya kalau mixer ini, tapi jangan cepet-cepet, ini video saya cepatkan aja. Masukkan 8 butir kuning telur, masukkannya bertahap satu persatu. Setiap satu pastikan tercampur rata dulu. Dan setelah rata lalu masukkan juga di sini bahan-bahan keringnya, ada susu bubuk. Lalu kemudian tambahkan juga dengan tepung terigu, saya pakai yang protein sedang. Masukkan bertahap, perlahan aja, ini masih di kecepatan rendah ya. Kemudian ini juga pelan-pelan aja, ini karena video dicepatkan. Nanti kalau sudah masuk semua sampai habis, nanti kita mau ratakan juga menggunakan spatula sekedar memastikan dia sudah tercampur rata. Nah, setelah ini kita matikan aja mixernya dan kita angkat. Lalu setelah rata seperti ini disisihkan dulu, kita mau beralih ke putih telurnya. Kita menggunakan 5 butir putih telur. Kita akan mixing menggunakan hand mixer. Setelah lebih berbuih kita masukkan garam sekitar 1/4 sendok teh aja. Kemudian di mix terus sampai dia kaku menggunakan kecepatan sedang atau tinggi ya. Ini sebentar banget, kita nggak nyampe 5 menitan kayaknya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Lalu ini siap untuk kita campurkan ke adonan kuning telur tadi. Masukkan bertahap aja, 3 kali pencampuran, aduk perlahan, pastikan semua rata, homogen, tercampur rata. Baru nanti kemudian kita akan bagi 3 untuk variasi rasanya. Dan ini sudah di tahap pencampuran terakhir, sudah rata. Lalu kemudian kita bagi 3, boleh sama rata, atau kalau misalnya lebih suka di satu rasa, misalnya lebih suka di pandannya, boleh dibanyakin pandannya, atau kalau lebih suka di coklatnya boleh dibanyakin coklatnya. Begitupun kalau suka di red velvetnya boleh dibanyakin red velvetnya. Di sini saya mau lebih banyak coklatnya aja, sementara red velvet dan pandannya sama. Untuk bahan coklatnya, untuk adonan coklatnya saya menambahkan 1 sendok teh coklat bubuk atau sekitar 5 gram ya. Lalu ini tambahkan pasta coklat 1 sendok makan, tapi menurut saya ini kebanyakan sih, dia jadi lebih pekat banget. Mungkin setengah sendok makan cukup ya, tergantung, atau mungkin tergantung merek pasta coklatnya. Saya pakai yang Tofico. Terus kemudian ini adonan hijaunya saya menggunakan pasta pandan Nyonya Lim sekitar 1 sendok teh. Lalu kemudian diaduk rata juga.
Kemudian untuk adonan red velvetnya saya juga menggunakan pasta red velvet Nyonya Lim juga. Ini banyaknya kira-kira 1 sendok teh juga. Jadi sebenarnya untuk pasta-pastanya sendiri itu bisa disesuaikan dengan selera dan bisa dikira-kira aja gitu ya. Nah, kemudian ini setelah dituang pasta red velvetnya diaduk rata juga. Di sini saya akan menambahkan sedikit aja pasta coklat, sekitar 1/4 sendok teh lah kira-kira. Ini biar warna red velvetnya tidak terlalu merah dan dia jadi lebih ke marun gitu ya. Jadi lebih warna red velvetnya lebih berkarakter red velvet itu sendiri. Jadi ada pasta coklatnya sedikit aja, sekitar 1/4 atau 1/8 sendok teh lah, sedikit aja, kemudian diaduk rata dan jadi warnanya lebih marun seperti ini. Lalu ini loyangnya kita pakai loyang tebal, loyang granit 24 cm, tetap dioles menggunakan Carlo ya. Walaupun ini katanya anti lengket, tapi untuk memastikan aja, jaga-jaga khawatir dia lengket. Di sini untuk menghasilkan cake yang tidak berkulit, tips pertama ya menggunakan loyang tebal seperti ini ya. Kemudian tinggal kita tuang aja adonan-adonan yang tadi udah kita campur dengan pastanya, selang-seling sesuai selera aja, nggak ada patokan rumusnya. Jadi kurang lebih seperti ini, bisa disesuaikan aja dengan kepiawaian teman-teman dalam menata adonan. Tapi nanti hasilnya kurang lebih sama aja kayak gitu. Yang penting kan motif acak marmer itu sendiri ya. Setelah selesai dituang semua, kemudian dihentakkan dulu, jangan lupa biar masuk ke sela-sela loyangnya, terutama loyang yang mungkin motifnya agak sedikit rumit, motifnya banyak, dan itu perlu dihentak-hentakkan dulu sampai adonannya masuk ke sela-selanya, baru kemudian diberi motif acak menggunakan sumpit. Lalu kemudian siap untuk kita panggang di oven yang sudah dipanaskan. Ini jangan lupa diberi alas juga. Saya menggunakan 2 alas loyang dan ini ditaruh di bagian bawah. Kita panggang dulu 175 derajat, langsung api atas bawah 25 menit pertama. Selanjutnya di 150 derajat sampai matang sekitar 50 menit atau 60 menit. Boleh tes tusuk di akhir-akhir memastikan dia sudah matang. Agar hasil cake-nya lebih baik, mulus, sebaiknya ngeluarinnya pada saat dia sudah lebih adem aja. Baru dibalikan seperti ini dan dia jadi nggak ada kemungkinan nempel-nempel di loyangnya. Ini dia hasilnya. Ini warnanya saya udah suka sama warnanya, ini bagus, sempurna kombinasinya, rasanya juga enak banget, dia lembut, dan kalau metode butter cake seperti ini emang enak sih, dia jadi lebih lembab dan lembut gitu cake-nya. Patternnya juga bagus, dicoba di rumah ya. Boleh terus juga di kolom komentar yang punya ide variasi marmer cake apalagi atau cake premium apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.